Ayo anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita bilang, Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to listen Story Bible. Bless us. In Jesus' name, Amen. Sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Ya, semuanya boleh duduk dengan rapi. Siap. Anak-anak, dengar firman Tuhan ya selalu, karena Alkitab bilang harus setiap hari. Anak-anak harus mendengarkan berulang-ulang ya. Kalau papa mama rajin cerita firman Tuhan, oke. Miss Grace senang. Hari ini Miss Grace mau ceritakan. Anak-anak masih ingat waktu nonton filmnya Bapak Yusuf ya. Nah, akhirnya itu Bapak Yusuf dan semua adik-adiknya, anaknya Bapak Yakub dan semua kakak-kakaknya kan tinggal di Mesir tuh. Semuanya tinggal di Mesir ya. Jadi mereka nggak ngalamin kekurangan. Waktu itu kan ada masa kekurangan sampai mereka tua dan akhirnya mereka meninggal semua, termasuk Bapak Yusufnya ya. Nah, waktu itu jadi rajanya ganti, yang memerintah di Mesir jadi ganti. Tidak mereka lagi, tidak dari keturunan Yusuf lagi. Maka dibuatlah perintah, katanya, ini bangsa Israel semakin banyak ya tinggal di sini. Gawat nih kalau seperti ini. Kalau begitu akan saya buat peraturan. Buat orang Israel yang melahirkan anak laki-laki, kalau di dalam satu keluarga ada bayi laki-laki yang lahir, harus dipunggal, harus dibuang ke sungai Nil, katanya. Di sana ada sungai yang terbesar, namanya sungai apa? Sungai Nil ya. Nah, jadi kalau menemukan bayi laki-laki itu harus dibuang, harus dimusnahkan, harus dibunuh. Waduh, mengerikan sekali ya. Boleh tidak membunuh anak-anak? Tidak boleh ya. Tidak boleh membunuh, tapi pemerintahan waktu itu memang jahat karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Mereka tidak mengikuti peraturannya Tuhan Yesus ya anak-anak. Nah, satu hari ada sepasang suami istri atau satu keluarga yang mempunyai seorang anak laki-laki. Anak laki-lakinya katanya lahir teret. Mereka dari suku Lewi. Lewi itu artinya apa anak-anak? Suku Lewi itu, orang-orang Lewi itu orang-orang yang melayani Tuhan. Waktu itu orang-orang yang melayani Tuhan, melayani rumah Tuhan, bekerja di gereja. Kayak sekarang namanya suku Lewi ya. Mereka memberikan hidupnya semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, salah satu keluarga mereka itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Wah, panik, bingung, takut. Aduh, gimana ini? Ada bayi laki-laki. Gini. Katanya kan gak boleh ada bayi laki-laki di dalam rumah. Kalau begitu kita lihat nih. Katanya parasnya cantik. Masa laki-laki cantik? Kalau laki-laki itu ganteng apa cantik anak-anak? Kenapa dibilang parasnya cantik? Karena ternyata bayi itu kulitnya mulus sekali ya. Kulitnya lembut, licin, senyumnya juga manis. Makanya dibilang cantik ya. Katanya parasnya cantik, padahal bayi itu laki-laki. Gak apa-apa ya anak-anak, kalau bayi itu memang belum bisa dilihat laki-laki perempuannya. Kadang-kadang mukanya itu mulus, cantik, lucu, imut-imut, gemas ya. Siapa yang suka sama adik bayi? Nah, supaya adik bayinya ini selamat, mereka lalu membungkus adik bayi ini dengan kain, dimasukkan ke keranjang, lalu dia dihanyutkan
di sungai. Tapi sebelumnya udah ada perjanjian. Bayi ini ternyata punya kakaknya perempuan. Kakak, nanti waktu bayi kecil ini kita hanyutkan, waktu adik kamu ini kita hanyutkan, kakak jagain ya. Lihat ya, biasanya di Sungai Nil itu ada putri-putri raja yang mandi, ada putri raja yang main air di sana. Oh, iya mama, iya. Akhirnya waktu bayi itu ditaruh, tarang. Mau nggak siapa yang mau ditaruh di sungai? Siapa yang mau ditaruh di sungai? Ayo. Nah, nggak mau pastinya ya. Tapi karena dia masih bayi, dia nggak tahu ya. Jadi diboboin hangat-hangat, dipakein kayu. Terus ada popok-popoknya, ada kainnya. Jadi nggak kedinginan. Kalau ditaruh di atas sungai larut. Dia gini, ngambang di sungai. Nanti lihat filmnya ya. Nah, bener diikutin sama kakaknya itu dari rumput-rumput yang tinggi dekat sungai. Dilihat, tiba-tiba ada putri-putri lagi mandi di sana. Lalu, apa itu? Apa ya? Kok ada yang lewat di air sungai? Dilihat, dibuka. Ternyata apa? Seorang bayi laki-laki. Wah, kata Putri Firaun, ini pasti anaknya orang Ibrani ini. Ini pasti anaknya orang Israel ini. Karena apa? Kan mereka nggak boleh memelihara anak laki-laki. Baiklah, kalau gitu aku aja ngambil anaknya. Anaknya diambil akhirnya. Gak apa-apa deh, aku rawat aja bayinya. Ini lucu ya, bayinya imut-imut gitu. Akhirnya putri itu banyak dayang-dayangnya, banyak pendampingnya ya, banyak yang bantuin. Jadi dibilang, ayo dayang-dayang ambil dia, kita bawa dia ke istana, kita rawat dia. Tapi tiba-tiba tik datang itu kakaknya yang ngintip tadi. Nah, kakaknya itu namanya Miriam. Kakaknya namanya siapa? Miriam. Nah, kakak Miriam ini datang. Putri, katanya. Boleh nggak aku panggilkan inang pengasuh atau babysitter yang rawat adik bayi itu supaya Putri nggak terlalu repot. Boleh nggak? Aku punya orang yang akan merawat bayi itu. Wah, si putri rajanya ini senang banget. Iya, boleh. Panggil ya. Panggil deh. Nanti dia yang merawatnya ya. Akhirnya dipanggil. Siapa coba anak-anak yang dipanggil? Nah, sebenarnya yang dipanggil itu mamahnya Miriam. Mamanya kakak ini. Mamanya kakak ini berarti mamahnya bayi juga ya. Yang dipanggil mama bayi juga. Tapi mereka diam-diam. Mereka gak bilang kalau itu mamahnya bayi. Terus dipanggil. Oh iya ibu. Ibu ya. Ibu mau merawat bayi ini ya. Iya Tuan Putri. Saya aja yang merawat. Nanti kalau sudah besar saya antar ke istana, katanya gitu. Oke, boleh. Nanti semua susunya, semua biayanya, pampasnya, semuanya dari putri raja ya. Nanti ibu dikasih uang untuk merawat anaknya. Sekarang boleh bawa pulang ya ibu, tolong rawat anaknya. Nah, oke. Wah, mamanya senang dong. Aduh, puji Tuhan. Akhirnya anakku tidak terbunuh. Akhirnya aku bisa merawat anakku. Dibawa pulang, anaknya dirawat, disusuin. Kalau bayi itu nyusu nggak? Ya, bayi itu masih menyusu, masih netek, masih nenen sama mamahnya. Kasian kan kalau dipisahkan sama mamahnya. Nah, akhirnya dirawatlah sama mamanya sendiri. Tapi putri raja nggak tahu loh. Sampai bayi itu besar. Lalu sudah besar bayinya, dibawalah ke istana sama mamanya ini. Putri raja ini anak yang kemarin putri suruh saya rawat, sekarang sudah besar. Oh baik, terima kasih ya ibu. Saya akan beri nama anak ini. Anak ini akan saya beri nama Musa. Siapa namanya?
Musa. Oh, kok namanya Musa? Artinya apa itu? Artinya Musa adalah anak dari air ya. Artinya apa anak-anak? Anak dari air karena dia waktu masih bayi udah ditaruh di atas air ya. Nah, anak yang diambil dari air, bukan anaknya terbuat dari air ya, tapi anak yang diambil dari air. Oh, oke. Jadilah dia dinamakan Musa, yang kita kenal dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kecil hidup di istana Firaun ya. Nah, apalagi ayo lanjutannya, senang gak kalau hidup di istana? Kita lihat dan kita dengar ceritanya besok ya. Anak-anak, hari ini Miss Grace kasih pertanyaan. Ayo jawab. Miss Grace mau tanya, dihanyutkan di sungai apa bayi kecil itu? Apa nama sungainya? Nama sungai tempat bayi kecil dihanyutkan? Ya. Lalu pertanyaan kedua, siapa nama kakak bayi itu? Siapa nama kakak bayi itu? Dijawab ya anak-anak pintar dan anak-anak hebat. Oke, sampai di sini cerita firman Tuhannya. Boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh dengar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, supaya kami punya hati yang besar seperti Tuan Putri. Terima kasih Tuhan, supaya kami juga punya belas kasihan untuk teman-teman kami yang harus kami tolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke, selamat belajar ya anak-anak hari ini. Jangan lupa besok dengarkan lagi kelanjutan firman Tuhannya. God bless you all.